Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Bapak Surya Budi dengan NBI 14122000122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu analisis produktivitas tentang pengukuran produktivitas metode OMEX. Selanjutnya adalah latar belakang, yaitu produktivitas merupakan indikator penting dalam nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam proses produksi. Pengukuran produktivitas secara objektif diperlukan agar perusahaan dapat memahami kinerja aktual serta menentukan strategi perbaikan. Metode objektif matrix atau OMEX digunakan dalam analisis ini karena mampu mengevaluasi produktivitas berdasarkan beberapa kriteria input dan menghasilkan skor performance yang terukur dan komprehensif. Selanjutnya yaitu tujuan dari studi ini adalah untuk mengukur dan menganalisis produktivitas perusahaan Makmur Jaya selama setahun menggunakan metode OMEX. Penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Dan hasil analisis meliputi perhitungan performance, penentuan target, bobot kriteria, hingga pencapaian kerja bulanan yang kemudian digunakan untuk menghitung indeks produktivitas sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan. Dan berikut adalah kriteria pengukuran dan data-data. Di sini saya menggunakan, kebetulan absen saya ganjil 17, saya menggunakan 14 periode yang telah ditentukan oleh dosen saya, yaitu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, lalu lebihnya Januari dan Februari. Di sini saya akan menggambarkan yaitu rasio sebagai input maupun output, dan di sini ada kriteria 1 sampai dengan kriteria 4, dan berikut di sebelah tabel kanan yaitu hasil dari outputnya. Next, di perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Di sini rasio performance yaitu output per input dan nilai performance setiap kriteria di periode 1 sampai 14 dan di bulan Januari sampai di Januari ke depannya. Dan berikut adalah nilai kriteria 1 sampai nilai kriteria 4. Dan next, perhitungan rata-rata adalah standar deviasi. Dan di sini ada rumus rata-rata dan rumus standar deviasi. Di periode 1 sampai 14, bulan Januari sampai di bulan depan Februari, kriteria 1 sampai kriteria 4 dengan total kriteria 1 yaitu 18,43 dan 2,81. Di kriteria 2 ada 1004,45 dan 44,25, dan di kriteria 3 ada 1230,70 dan 329,41, dan di kriteria yang terakhir ini yaitu kriteria 4 totalnya 1651,9 dan 2351,406,18. Dan berikut di bawah ada rata-rata dan standar deviasinya. Perhitungan batas kontrol BKA dan batas kontrol BKB. Dates of accuracy atau DA, standar deviasi per rata-rata. Yang kedua ada confidence level CL, dates of accuracy DA, dan yang terakhir ada batas kontrol atas BKA, batas kontrol bawah BKB, rata-rata plus standar deviasi, dan rata-rata standar deviasi. Dan perhitungan batas kontrol atas BKA
batas kontrol BKB melanjutkan dari slide yang sebelumnya tadi. Ya, di komponen ada standar deviasi, rata-rata, dash of accuracy, confidence level, batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Dan di input 1 sampai dengan input 4, yaitu hasil dari standar deviasinya 0,4 di input 1, 1,78 di input 2, di input 3, 4,85, dan di input 4, 17,07. Itu di standar deviasi. Lalu di rata-rata, input 1, 1,32, input 2, 71,75, input 3, 87,91, di input 4, 117,96. Dan depth of accuracy di input 1 0,34, input 2 0,02, di input 3 0,06, dan di input 4 0,14. Dan confidence level CL di input 1 0,66, di input 2 0,98, 0,94, dan 0,86. Batas kontrol atas di input 1 1,76, lalu 73,52, 92,76, dan input 4 135,03. Dan yang terakhir batas kontrol bawah 0,87, 69,97, 83,06, dan di input 4 yang terakhir 100,88. Dan lalu menentukan target sasaran akhir dengan skor 10, nilai skor 10 sampai dengan batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Menentukan sasaran jangka pendek dengan skor 3 dan menentukan nilai produktivitas terendah dengan skor 0. Dan di bawah ini adalah tabel target sasaran akhir skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, dan produktivitas terendah skor 0. Target sasaran komponen input 1 sampai dengan 4, dan target sasaran akhir batas kontrol BKA dengan input 1 nilainya 1,76, 73,52, 92,76, dan 135,03. Dan rata-ratanya 1,3, 71,75, 87,91, dan 117,06. Dan eh, batas kontrol bawah yaitu di nilai input 1 0,87, lalu 69,97, 83,06, dan 100,88. Lalu menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu dengan skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut. Dan menentukan nilai bobot kriteria. Menentukan bobot kriteria ditekankan pada penentuan prioritas kriteria dan membandingkan mana yang lebih penting kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan Agustina dan Riana 2011. Berikut adalah tabel tabelnya. Ada nilai 1,9, nilai prioritas, dan selanjutnya menentukan skor dari skala. Skor sampai level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas, lalu bobot atau weight, besarnya bobot, kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Dan berikut tabelnya. Lalu salah satu penentuan skor dari skala bulan Januari pertama. Ini skor dari skala di bulan Januari. Contohnya ya. Selanjutnya, lalu di sini ada grafik penyampaian kerja dan indeks produktivitas. Ini hasil dari grafik pencapaian kerja di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, lalu di Januari lagi sampai dengan Februari.
berdasarkan grafik satu terjadi penurunan kinerja tetapi kemudian meningkat lagi yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November sampai dengan Desember. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Dan selanjutnya yaitu pada tabel indeks produktivitas. Menentukan indeks produktivitas yaitu dengan total ada indikator performa saat ini di bulan Juni, Agustus, Oktober, dan Desember, dan indikator performa periode sebelumnya yaitu Mei, Juli, September, dan November. Di indeks produktivitas ini dan jumlah nilai performance indikator di bulan Juni yaitu 0,47, di bulan Agustus 0,85, di bulan Oktober 0,02, dan di bulan Desember 0,46. Sekian dari representasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.